Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jemaah Jumat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memantapkan iman dan iktikad kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kehadiran kita di tempat yang sangat mubarakah ini itu oleh karena Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita beberapa nikmat. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih daripada apa yang dikatakan nikmat iman dan nikmat Islam. Oleh itu marilah kita senantiasa memuja dan memuji atas kebesaran Allah. Marilah kita senantiasa berzikir dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sekalian. InsyaAllah pesan-pesan yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah ayat dalam surah Ali Imran ayat 102, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini sangat populer di kalangan kaum muslimin. Kenapa? Karena setiap Jumat kita dengarkan oleh dikumandangkan oleh seorang khatib. Kenapa? Karena dia salah satu rukun khutbah untuk wasiat khutbah menyampaikan nilai-nilai ketakwaan itu. Lalu bagaimana terampang ayat ini dalam aktivitas kehidupan kita? Oleh Profesor Dr. Sayyid Tantawi, salah seorang ahli tafsir, pimpinan tertinggi Al-Azhar, menafsirkan ayat ini dengan bahasa menarasikan model begini. Dia katakan, dia menarasikan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa
dan menciptakan manusia dengan profesi yang berbeda. Sama kita semua di masjid ini, kita ini berlatar belakang profesi yang berbeda, tapi kita satu. Hari ini kita semua berada di tempat ini. Lantas dia katakan, semua profesi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian bisa mencapai derajat ketakwaan sebagaimana yang dikandung oleh ayat ini, dengan syarat. Apa syaratnya profesi yang kita embang itu bisa mengantar kita untuk menjadi manusia yang bertakwa? Dia katakan, alla yuakhira syai'an fardun min fara'idillahi ta'ala min ajalil kasbi. Profesi yang kita embang itu bisa mengantar kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau profesi itu tidak menghalangi kita untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah dalam setiap waktu. Jadi masing-masing kita ukur kita punya diri. Profesi itu bisa mengantar kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa kalau profesi itu tidak menghalangi kita untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah dalam setiap waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Apa artinya ini adab seorang makhluk kepada sang Khalik, adab seorang makhluk kepada pemberi segala-galanya. Kita pandu, tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah semua apapun latar belakang profesi kita, maka itu merupakan lahan-lahan ibadah selama itu tidak menghalangi kita untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah pada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, profesi itu bisa menjadi lahan-lahan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kalau la yu'si akhadan min khalqillahi ta'ala min ajalil kasbi. Jangan pernah menyakiti hati seorang hamba cuma karena mencari kehidupan dunia. Kalau syarat yang pertama itu adab dan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syarat yang kedua mengikat tentang adab dan akhlak kita di antara sesama manusia. Kalau ini mampu terwujud, berarti hablum minallah wa hablum minan nas tercapai, dan itulah memang tujuan bahwa kita ini diciptakan sebagai makhluk untuk mengabdi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang ketiga, profesi itu bisa mengantar kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyakuna kasbu istifafa li nafsihi wa la yaksurul kasrata wal jam'ah. Adanya profesi yang kita embang dengan niat untuk menghidupi keluarga secara terhormat. Jangan melaksanakan profesi cuma karena ingin menumpuk-numpuk harta atau menghitung-hitungnya. Apa artinya itu? Bahwa di dalam menghidupi keluarga itu tanggung jawab mutlak kita kepada Allah. Kita mampu memilah mana yang haram dan mana yang halal. Kenapa? Nabi mengatakan, "Ma min lahmi minal harami pannaru aulabi." Siapa manusia yang melaksanakan profesi kemudian dia sumber itu yang makan kemudian tumbuh menjadi daging, maka itu api neraka lah yang mencucinya apa yang mereka konsumsi baik kepada dirinya dan kepada keluarganya. Olehnya itu hadirin sidang jemaah Jumat yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui uraian ini marilah kita introspeksi diri kita. Kalau orang melaksanakan profesi cuma karena niat untuk mengumpul harta dan menghitung-hitungnya, maka halal haram sama, tidak ada yang beda. Olehnya itu marilah kita senantiasa introspeksi diri. Kenapa? Kalau ada orang yang melaksanakan kemaksiatan, maka musibah Allah akan senantiasa tercapai kepada kita sekalian. Bukan khusus kepada orang yang melaksanakan maksiat, tapi musibah itu akan umum ditimpakan selama kita tidak mengikuti rambu-rambu agama di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan ini.
Saya kira ini merupakan nasihat Bang. Mudah-mudahan apa yang saya utarakan pada kesempatan ini dapat merupakan semacam introspeksi pada diri kita masing-masing di dalam melaksanakan aktivitas keseharian kita, sehingga mampu mengantar kita untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi lahan-lahan pahala di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Fastaghfiru ya qasar mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja wa man liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira almu'minina alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nasyasan musbati bi kusi faqala ta'ala inna Allaha malaikatu salluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim was'alukum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qim salam.